Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, serta saudaraku pendengar radio Persada FM, MTA FM. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda di spesial program. Nah, satu hari menjelang peringatan Hari Radio yang jatuh pada 11 September besok, kami menghadirkan rekan-rekan kita dari LPP RRI Surakarta. Nah, kita akan membahas tema hari ini sesuai dengan tema peringatan Hari Radio, yaitu memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya, tentunya di samping saya sudah hadir ya dua narasumber kita dari RRI Surakarta. Ada Mbak Nini Widaningsih atau juga Mbak Wiwit. Selamat siang, apa kabarnya ini Mbak Wit? Selamat siang, kabar baik Mbak Ida. Alhamdulillah. Dan terima kasih kami diundang ke MTA TV setiap kali menjelang Hari Radio. Ini adalah kali keberapa ya kami sudah tidak terhitung ya. Baik, kemudian di samping Mbak Wit ada Mas Aditya Wardana atau Mas Adit ya, selaku Wakatim Pengembangan Usaha RRI Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Nah, ini bicara tentang Hari Radio, tentunya tidak lepas dari sejarah zaman dulu bagaimana RRI ini lahir begitu ya. Nah, barangkali dari Mas Adit terlebih dahulu bisa sedikit flashback ya, awal mula dari peringatan Hari Radio itu sendiri berawal seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida dan juga pemirsa, pendengar juga Persada FM ya. Jadi di tanggal 11 September itu menjadi satu momentum yang sangat bersejarah bagi insan radio, khususnya angkasawan-angkasawati RRI. Dan setiap tanggal 11 itu kami akan selalu memperingati hari jadi bahwa lahirnya RRI atau Radio Republik Indonesia itu tepat di tanggal 11 September tahun 1945. Walaupun prosesnya sangat panjang, Mbak Ida, bahwa ternyata bukan hanya di tanggal itu, tapi ternyata ada sejarah yang membawa sampai akhirnya hadirlah sebuah radio di Indonesia ini. Begitu, Mbak Ida. Baik, ya. Dan ini kalau dari referensi yang saya baca memang untuk masing-masing RRI ya, baik di pusat ataupun sekarang yang di Surakarta ini memang ada sejarah tersendiri begitu ya, berbeda-beda untuk mungkin mulai berdirinya sejak kapan, seperti itu. Iya, betul Mbak Ida. Dan kalau bicara soal kalau di RRI Surakarta ya, sebelum berdiri RRI tahun 1945 tanggal 11 September, itu cikal bakalnya dimulai dari berdirinya atau lahirnya SRV atau Solusi Radio Vereniging yang didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 pada tanggal 1 April tahun 1933. Karena waktu itu belum memiliki gedung, SRV waktu itu menggunakan dalam Kepatihan yang sekarang ini dipakai untuk lahan parkir Rumah Sakit PKU. Baru ketika tahun 1936 SRV itu pindah ke Kestalan yang sekarang ini menjadi kantor ataupun gedung RRI Surakarta. Nah, waktu itu karena para pelopor radio dari berbagai daerah itu sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga radio yang kemudian bernama RRI sebagai pemersatu bangsa. Kemudian ketika merdeka tahun 1945 tanggal 17 Agustus, kemudian 8 orang tokoh-tokoh radio berkumpul di Jakarta dan akhirnya sepakat menggunakan nama RRI dan mereka mendirikan RRI pada tanggal itu. Dan di pusat itu kepala RRI pusatnya adalah Abdul Rahman Saleh, sementara kalau di Solo SRW kemudian oleh Gusti Mangku, karena Gusti Mangkunegoro ke-7 itu juga adalah seorang
pahlawan, dia adalah aktif juga di pergerakan Budi Utomo. Kemudian beliau menghibahkan SRV yang dimiliki itu menjadi RRI, dan di RRI Surakarta sendiri waktu itu pertama kali dipimpin oleh Kepala RRI Surakarta yang pertama adalah Bapak Ermawati, gitu Mbak. Itu ya, baik. Ini kalau kantornya atau gedung RRI Surakarta ini kan ada di Jalan Raden Abdul Rahman Saleh. Ini apakah memang jalannya menyesuaikan dengan kepala RRI waktu itu atau? Iya. Oh, gitu ya. Kebetulan kalau dulu namanya Jalan Marconi ya. Kalau pertama dulu namanya Jalan Marconi karena nama Marconi itu adalah penemu radio. Tapi kemudian seiring waktu berjalan pemerintah punya kebijakan untuk memberikan nama-nama pahlawan di jalan-jalan yang ada di masing-masing daerah, karena di RRI itu ada di tempat itu, maka nama Jalan Marconi kemudian diubah menjadi Jalan Abdul Rahman Saleh yang notabene adalah kepala RRI di pusat ya, RRI pusat itu. Baik. Nah, kemudian kalau bicara tentang RRI di Surakarta ini untuk saat ini berarti perkembangannya seperti apa? Kemudian kan kita masih bicara yang murni radio terlebih dahulu. Jadi ada banyak ini ya lapisan masyarakat atau mungkin kalau dari kelompok usia begitu kan berbeda-beda, pastinya membutuhkan satu sajian yang berbeda juga begitu. Nah, kalau di RRI ini seperti apa ini untuk bisa mengakomodir semua pendengar begitu? Ya. Saya bicara dulu, nanti Mas Adit bisa menambahkan ya. Jadi memang waktu berjalan dan sekarang ini memang pendengar radio itu juga banyak yang tersegmented ya. Ada yang mungkin kelompok muda, ada yang kelompok perempuan, ada yang pecinta budaya dan sebagainya. Dan kami sebagai lembaga penyiaran publik juga memahami kondisi tersebut, sehingga kami mengisi lorong-lorong kebutuhan masyarakat itu melalui program-program acara yang ada di tempat kami. Kalau bicara soal RRI Surakarta, kami saat ini memiliki 3 programa. Yang pertama adalah Pro 1 itu menjadi semacam pusat informasi gitu ya. Kemudian Pro 2 itu kanalnya anak-anak muda. Kemudian ada Pro 4 itu kanal budaya, seni budaya itu ada di Pro 4 karena kebetulan kalau bicara soal Solo adalah kota budaya, ini sangat membutuhkan materi-materi atau siaran-siaran radio yang bernuansa budaya. Selain secara nasional, kami juga ada siaran berjaringan nasional Pro 3 itu News and Talk. Jadi kami reporter RRI Surakarta ya selain mengisi program-program acara di semua programa juga berkontribusi di programa 3 siaran berita berjaringan nasional. Ada juga Pro 5 kayaknya jazz musik ya. Jazz musik tapi itu hanya di beberapa kota saja. Oh gitu ya. Mungkin bisa menambahkan. Iya, memang sesuai segmentasi itu memang sudah dibagi-bagi. Tujuannya adalah bagaimana pola program siaran ini bisa diterima oleh masyarakat begitu Ibu ya. Dan tentunya juga berdasarkan segmen ini kan untuk membedakan usia agar apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke pendengar. Kalau misalkan kita berbicara tentang Pro 2 adalah narrow, lebih spesifik ya Bu ya. Jadi kan kalau Pro 1 seperti kalau kita mau belanja aja di mana tos serba semuanya ada di situ. Kalau Pro 4 khusus budaya, jadi bagi pendengar yang memang pandemen budaya itu kan memang harus terus dilestarikan begitu Mbak Ida. Nah itu kayak istilahnya apa ya, channelnya ya di situ, jadi apapun bisa didapatkan di situ. Kalau yang budaya ini khusus yang Jawa saja atau juga mencakup berbagai daerah? Karena kami ada di Surakarta, tentunya budaya yang kami hadirkan khusus memang Jawa, walaupun ada di siaran-siaran tertentu kami istilahnya sounding berjaringan dengan perompat yang lain, itu ada juga budaya Nusantara dari masing-masing daerah. Iya. Baik, kemudian dari masing-masing programa ini tadi apakah juga misalnya untuk krunya ini juga disesuaikan begitu atau mungkin bisa switch dari programa satu ke yang lainnya begitu? Masing-masing juga punya, kalau bicara soal kru ya,
ujung tombaknya siaran radio itu adalah penyiar kan ya. Jadi masing-masing program itu memang memiliki penyiar yang berbeda-beda. Pro 1 misalkan itu juga penyiar-penyiar yang dalam tanda kutip itu sudah usianya mateng gitu ya, usianya mateng. Kemudian sangat berpengalaman ya. Kalau Pro 2 itu kami justru merekrut adik-adik yang masih muda, bahkan juga ada yang masih kuliah atau baru lulus. Kemudian kalau Pro 4 itu kami juga di backup teman-teman kesenian RRI yang biasanya mereka main ketoprak, main wayang, dipaksa mau tidak mau juga harus menjadi penyiar, karena kalau bicara soal RRI itu adalah core bisnisnya adalah di bidang penyiaran. Jadi sekarang ini semua karyawan di RRI itu memang dituntut untuk bisa memiliki berbagai talenta gitu. Baik, nah ini kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas dari ini saya tanya ke Mbak Wit ya, karena selaku apa dari bidang penyiaran begitu, ketua tim penyiaran ya. Nah ini apakah juga ada mungkin semacam pelatihan, workshop untuk peningkatan kualitas dari para penyiar ini? Pasti Mbak. Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik kan memiliki fungsi ya, fungsi untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Hiburannya adalah hiburan yang sehat tentunya. Edukasinya ya edukasi yang memberikan dampak positif. Sementara informasinya informasi yang akurat dan terpercaya. Untuk mencapai ataupun mewujudkan sumber daya manusia yang bisa benar-benar profesional, itu juga kami senantiasa menggembleng SDM-SDM yang ada, baik penyiar, baik reporter, melalui in-house training atau yang diadakan oleh Puslitbangkom RRI, atau kami juga banyak menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Misalkan kalau bicara soal teman-teman reporter, itu juga banyak bergerak, mereka itu bergabung di PWI Surakarta, sehingga ketika ada pelatihan soal jurnalistik, etika jurnalistik, kode etik jurnalistik, UKW, itu mereka ikut ke situ. Tapi secara berkala pun kami ini terus meningkatkan kemampuan diri kami. Apalagi sekarang ini kan sistemnya kan sudah maju ya, IT sudah maju, sehingga ketika ada pelatihan-pelatihan itu para peserta tidak harus langsung datang. Kalau dulu ikut pelatihan itu pasti ke Jakarta. Nah sekarang ini kan melalui Zoom secara berkala. Kalau dari Pusbangkom itu seminggu sekali ya, hari Rabu ini juga. Selain juga dari berbagai lembaga lain yang kami ajak untuk kolaborasi dan memberikan peningkatan kemampuan kepada SDM kami. Gitu. Baik. Nah, kemudian kalau ini ya menyikapi kemajuan teknologi saat ini, tentunya bisa dikatakan mungkin pendengar radio juga semakin berkurang karena dengan maraknya media sosial begitu ya. Nah, bagaimana lembaga penyiaran ini termasuk juga RRI ini tetap bertahan dan juga tetap dapat diandalkan dan tetap mempunyai pendengar-pendengar yang setia begitu. Kiatnya seperti apa ini? Baik. Nanti Adit bisa menambahkan ya, Dit ya. Jadi RRI itu kan lahir seiring dengan lahirnya bangsa Indonesia, dan dalam perjuangannya RRI itu bahasa Jawanya Nut Lakuning Zaman. Ketika dulu era 45 dan sampai Orde Baru, bangsa Indonesia sedang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. RRI juga berperan serta sebagai lembaga penyiaran, sebagai alat perjuangan bangsa. Kemudian ketika era Orde Baru, harus kita akui bahwa keberadaan RRI itu diidentikan dengan corong pemerintah. Nah, ketika era reformasi bergulir, kami pun juga berubah lembaganya itu menjadi lembaga penyiaran publik, dan dalam program-program kami, siaran-siaran kami itu lebih mengedepankan kepentingan publik. Kami pun juga terus mengupayakan berbagai program yang menyentuh kepentingan publik, tidak semata-mata tidak menjadi corong pemerintah, tapi lebih ke kepentingan publik. Nah, sekarang ini di era kemajuan
informasi dan teknologi, kami pun juga tidak mau ketinggalan. Untuk bisa RRI eksis juga harus menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Nah, salah satu upaya yang dilakukan di lembaga kami, kalau dulu bidang penyiaran dan bidang pemberitaan itu terpisah, sekarang ini jadi satu, namanya bidang penyiaran. Kemudian ada satu lagi bidang yang baru, konten media baru. Nah, ini yang ibaratnya mengurusi medsosnya RRI. Jadi program-program acara, produk-produk yang kami buat di penyiaran itu diperkuat melalui media sosial yang ada di tempat kami, baik melalui YouTube, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Di website kanal juga ada ya? Ada. rri.co.id. Kami juga reporter kami kalau dulu hanya membuat berita-berita radio, sekarang ini juga selain berita radio juga dituntut untuk bisa membuat berita online, bahkan juga berita audio video, karena yang dikirimkan ke pusat itu selain di Pro 3 itu juga melalui RRI.net harus ada tayangan gambarnya juga, sehingga kami melakukan berbagai perubahan itu, tetapi kami meyakinkan kepada publik bahwa informasi yang kami berikan itu adalah informasi yang benar-benar sudah terverifikasi, yang benar-benar dipercaya, karena kami sebagai media konvensional memiliki perbedaan dibandingkan media sosial yang mungkin seseorang itu bisa membuat media sendiri, dia mencari berita sendiri, mencari informasi sendiri, mengolah sendiri, mengupload sendiri tanpa mungkin diverifikasi. Nah, kami tidak seperti itu. Sebagai lembaga penyiaran publik, kami memastikan bahwa semua informasi baik yang disampaikan reporter, penyiar dan sebagainya itu adalah informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Gitu ya, Mas Adit bisa menambahkan ini. Ya, sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Wit. Artinya bahwa bagaimana RRI saat ini masuk dalam perubahan zaman yang serba cepat. Artinya bahwa kita juga harus beradaptasi. Secepat apa yang harus ada itu terbukti ketika kami sudah bermetamorfosis menjadi satu bagian yang utuh. Artinya di siaran kami ada siaran terestrial, kemudian ada siaran digital. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, termasuk tadi yang disampaikan Bu Wit, ada konten baru. Konten-konten baru ini bisa ditampilkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana konten ini bisa menjadi satu tolok ukuran yang bisa dikatakan sudah terverifikasi. Berita yang dikeluarkan, yang disampaikan itu betul berita-berita yang sesuai, dipertanggungjawabkan, terpercaya. Ya, terpercaya. Itu yang menjadi satu tujuan kami untuk bisa selalu eksis sebagai radio publik. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang sudah lengkap sekali dalam rangka mengikuti perkembangan zaman tadi ya. Iya, jadi kalau mendengarkan radio itu duluan pakai radio manual itu ya. Sekarang juga bisa menggunakan radio digital melalui handphone dengan satu genggaman tangan. Masyarakat ingin mendengarkan RRI dari manapun ya itu bisa, RRI Solo, RRI Papua, RRI manapun bisa, hanya dalam satu genggaman ini. Ada aplikasi RRI? Ada, RRI digital. Silakan diklik di Play Store, kemudian RRI digital, nanti akan bisa mengakses semua produk-produk itu. Baik. Kemudian kalau ini tadi dalam rangka menyajikan berita, informasi yang terpercaya, kemudian memang sudah pasti itu betul terpercaya begitu. Kalau kita menyinggung sedikit di awal bulan kemarin atau akhir bulan kemarin ya, ada satu peristiwa yang cukup meresahkan masyarakat begitu. Nah, ini kemudian bagaimana RRI ini juga tetap bisa memberikan informasi yang akurat tetapi tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat begitu. Kiatnya seperti apa ini, Mbak Wit? Baik, jadi kalau berbicara soal berita, kita kan berarti bagian dari berita. Berita itu adalah fakta. Fakta memang waktu itu terjadi aksi demo, dan fakta bahwa aksi demo itu di beberapa daerah, termasuk Solo ya, terjadi anarki. Meskipun kalau bicara Solo itu tidak terlalu hebat dampaknya dibandingkan daerah lain, dan sampai sekarang bisa terkendalikan. Secara fakta, kami juga akan
sudah menyiarkan hal tersebut, fakta seperti itu. Tetapi bagaimana sisi lain kami juga punya tanggung jawab untuk bisa menjaga persatuan dan persatuan bangsa sebagai marwah RRI juga, sehingga ketika itu ada sebuah informasi yang sifatnya memprovokasi dan membuat situasi menjadi lebih keruh ya, itu kami benar-benar berhati-hati. Karena ketika kami membuat berita, meskipun satu sisi ada tuntutan seperti ini, kita harus membuat berita secara balance. Harus ada penjelasan dari pihak yang lain sehingga itu berimbang. Kemudian hindari sebuah peristiwa yang itu bisa memecah belah persatuan bangsa. Sehingga kami hanya mengungkapkan fakta tapi tidak terlalu blow up hal-hal yang membuat masyarakat itu menjadi semakin resah gitu, Mbak Ida. Baik, untuk penyampaian informasinya apakah juga tetap up to date dari menit ke menit atau bagaimana waktu itu? Iya, jadi kami kan punya berbagai kanal ya. Misalkan kalau melalui radio, kecepatan kami itu di live report atau report on the spot. Jadi reporter kami membuat berita langsung dari lapangan, tentu disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi. Misalkan kalau bicara kemarin itu bagaimana diawali dari aksi simpatik di Manahan, kemudian akhirnya berkembang ke Geladak dan sebagainya itu dari waktu ke waktu kami selalu melaporkan melalui terestrial ya, melalui report on the spot. Kemudian dari situ teman-teman juga dituntut untuk membuat berita online. Tentunya proses pembuatan berita online itu juga harus melalui editing, melalui desk editor, dianggap kira-kira memang itu baik dan benar sesuai fakta, namun tidak membuat suasana menjadi semakin gaduh, kemudian naik. Nah, sisi lain di jam-jam tertentu kami juga memiliki buletin berita. Buletin berita itu yang nanti akan diproduksi oleh teman-teman yang nanti akan ditayangkan. Selain juga kami mengirimkan di Pro 3 gitu, Mbak Ida. Ya, baik. Ya. Ada beberapa hal yang tadi sudah dibahas ya, kaitannya dari awal bagaimana berdirinya RRI, kemudian juga perkembangan RRI terutama di Surakarta untuk terkini begitu. Dan saya ke Mas Adit, ini kaitannya dengan acara puncak peringatan Hari Radio besok ya, tanggal 11 September. Nah, ini bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar bagaimana gambarannya begitu ya. Tapi tahan dulu, kita akan jeda dulu sejenak. Kita sudah dikode ya. Kita tentunya juga nanti mengundang pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar radio Persada FM, MTA FM, kembali di spesial program kali ini dalam rangka Hari Radio ke-80. Kita berbincang dengan narasumber kita dari LPP RRI Surakarta. Ada Mas Aditya Wardana selaku Wakil Ketua Tim Usaha RRI Surakarta, dan juga ada Mbak Nini Widaningsih selaku Ketua Tim Penyiaran RRI Surakarta. Ya, tadi sebelum jeda saya sudah bertanya ini ke Mas Aditya, bagaimana ini rangkaian dari acara peringatan Hari Radio puncaknya besok. Nah, ini untuk besok maupun hari-hari sebelumnya ini apa saja yang sudah digelar begitu? Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi di tahun 2025 ini kan tepat RRI berusia ke 80 tahun. Ada yang berbeda di momentum kali ini. Jadi rangkaian acara kegiatan Hari Radio ini terangkum dalam satu bagian yang bernama RRI Fest. RRI Fest itu kan satu bagian berbagai macam acara dijadikan satu. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 dan puncaknya itu ada di tanggal 11 besok. Tapi rangkaian kegiatan ini sudah kita lakukan sejak tanggal 1 ya. Dari tema sendiri itu kan kalau berbicara tentang RRI Fest itu adalah lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berbudaya.
Lebih jauh kami di RRI seluruh Indonesia menyelenggarakan tanam pohon, salah satu bentuk bukti kepedulian bahwa kita juga harus menjaga lingkungan. Apalagi di era-era saat ini, saya bilang era destruktif ya, dengan suhu yang sudah memanas, isu-isu iklim yang seperti global warming. Nah, itu RRI hadir untuk memberikan istilahnya ajakan, kesejukan, ajakan bagi masyarakat untuk selalu bisa menjaga lingkungan. Lebih sehat, kami mengajak masyarakat untuk bisa olahraga, lebih sehat. Tentunya juga banyak side effect yang didapatkan ketika tubuh sehat, badan sehat, pasti segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dan itu terbukti ketika kami menyelenggarakan Jalan Sehat. Kami mengajak masyarakat untuk bisa hadir di tanggal 7 kemarin. Itu menghadirkan sekitar 5.000 lebih, Bu Ida ya, 5.000 lebih masyarakat yang hadir. Kemudian juga yang sangat berkesan ketika dalam acara tersebut didatangi juga oleh Mas Wali Kota dan juga Mbak Wakil Wali Kota membuka acara kegiatan Jalan Sehat tersebut. Dan yang momentum yang masih kami ingat sampai sekarang adalah ajakan dari Mas Wali Kota untuk selalu mendengarkan radio. Seperti itu. Baik. Kemudian yang lebih berbudaya, tadi malam kami menyelenggarakan acara pagelaran ketoprak spesial, menghadirkan beberapa talent, termasuk juga ada Bapak Kajari, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga ada Bu Wida yang juga sebagai pemain ya, pemain juga dari Kadin sebagai juga. Pemain. Ketoprak spesial kami itu tadi malam menggelar dan baru pertama kali dipertontonkan. Bentuknya adalah ketoprak dokumenter karena memang cerita yang ada di ketoprak itu benar-benar nyata. Jadi kami mengangkat cerita tentang tapak tilas Hateking Radio Republik Indonesia dengan menghadirkan para bintang tamu dari berbagai mitra kerja kami, termasuk saya sebagai penggembira. Wah ya, keren ya, tidak semuanya bisa bermain ketoprak ya, ini satu hal yang langka. Baik, kalau yang tadi mungkin menarik juga yang tanam pohon ini berarti juga sudah diselenggarakan? Sudah diselenggarakan di tanggal 1. Jadi rangkaian kegiatan itu di tanggal 1 kami acara pembukaan seremonial RRI Fest, kemudian sekaligus penanaman pohon dan juga Mbak itu kemarin pelepasan burung merpati. Jadi 7 pohon, 7 merpati itu dilakukan di tanggal 1. Kemudian tanggal 3 kami ada kegiatan internal, olahraga, kemudian juga ada lomba. Di tanggal 4 kami berziarah, salah satunya ke makam Kirilayu, di mana tempat pusara dari Mangkunegoro ke-7. Itu setiap tahun kami lakukan, selalu untuk mengingat bahwa jasa beliau, adanya beliau memberikan tempat hibah untuk RRI, dan itu menjadi salah satu cikal bakal Radio Republik Indonesia. Ya. Senin kemarin juga ada donor darah. Donor darah juga. Donornya di RRI Surakarta. Baik, nah kemudian untuk puncaknya besok seperti apa nih gambarannya? Ya, besok itu seperti biasanya kami menggelar upacara bendera di halaman RRI Surakarta, dan yang spesial itu kami mengenakan pakaian adat Jawa sebagai bentuk dan juga komitmen kami untuk menjaga dan melestarikan budaya Jawa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Ini acara yang digelar secara serentak RRI se-Indonesia yang dipandu dari pusat, dan di jam yang sama seluruh angkasawan-angkasawati RRI di masing-masing daerah melalui Kasatker masing-masing juga menyalakan obor itu sebagai wujud semangat kami yang tetap menyala, dan juga dalam kiprah kami selalu mengingat akan sumpah para angkasawan-angkasawati RRI terhadap Tri Prasetya atau 3 sumpah RRI. Gitu. Apa saja itu Tri Prasetyanya? Tri Prasetya itu
yang pertama itu harus menyelamatkan segala siaran radio dari siapapun yang tidak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segenap jiwa dan raga. Kemudian juga harus mengemudikan siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan terhadap tanah air. Dan yang terakhir adalah RRI harus berdiri di atas semua aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Ininya seperti itu. Jadi ini menjadi wujud bahwa memang sejak lahir RRI itu kami itu selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kami tetap melakukan netralitas. Netral, artinya tidak memihak pada siapapun, berdiri di atas semua kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang memang selalu ditanamkan di setiap angkasawan, angkasawati RRI, begitu ya. Baik, kalau yang disebut angkasawan, angkasawati ini seluruh kru, tidak hanya penyiar saja, begitu maksudnya? Betul. Karena kalau bicara soal angkasawan, angkasawati, penyiar hanya bisa menyiarkan, tapi dia tidak bisa mengudara kalau tidak didukung oleh teman-teman teknik seperti itu. Jadi semua karyawan RRI itu adalah sebutannya angkasawan, angkasawati RRI, karena kami bekerja di media itu adalah kerja kolektif dan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi semua harus saling bersinergi, bergandengan tangan untuk memberikan produk ataupun program-program acara dan program-program yang lain yang baik untuk masyarakat. Baik, kemudian kalau masih dalam rangka peringatan Hari Radio ini, selain tadi 1 sampai 11 September ini kan tadi bermacam-macam kegiatan ini, apakah juga ada misalnya kayak lomba-lomba yang langsung bersentuhan dengan masyarakat begitu? Kebetulan tahun ini tidak ada, jadi memang kami kemarin fokus untuk kegiatan dengan masyarakat itu di tanggal 7 dalam kegiatan Jalan Sehat. Jadi itu menjadi salah satu bukti komitmen kami bahwa RRI itu hadir karena juga ada masyarakat, dan masyarakat juga butuh informasi dari RRI. Dan salah satu bentuk simbiosis mutualismenya adalah bahwa setiap tahun kami selalu menghadirkan yang namanya kegiatan Jalan Sehat ini. Pentas budaya juga bisa ditonton masyarakat secara gratis. Kemudian juga donor darah itu tidak hanya melibatkan angkasawan, angkasawati RRI, tetapi juga para mitra kerja. Jadi sebagai bentuk kolaborasi antara RRI dan masyarakat. Baik, kalau ini tadi satu hal juga yang kaitannya dengan tema RRI Fest adalah lebih berbudaya begitu. Kalau sebetulnya kalau dalam secara reguler begitu, memang dari RRI ada juga acara off air pentas ketoprak itu, atau khusus pas acara RRI Fest saja? Baik, jadi sebagai bentuk komitmen kami, karena RRI Surakarta ini adalah RRI yang cukup spesifik. RRI Surakarta itu berada di pusat budaya Jawa, dan melihat perjuangan masa lalu RRI itu juga punya nilai-nilai sejarah, termasuk ketika ada peristiwa yang disebut dengan Radio Kambing, sehingga kami punya komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya di Jawa, khususnya Solo dan sekitarnya, melalui program acara kami. Untuk pementasan wayang orang dan ketoprak itu masih kami gelar secara rutin setiap hari Selasa minggu kedua, itu untuk pentas wayang. Kemudian untuk pentas ketoprak Selasa minggu keempat di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, yang bisa ditonton masyarakat secara gratis. Tetapi karena kemarin itu ada pentas spesial, jadi kami lukir untuk minggu kedua kemarin adalah pentas spesial ketoprak, kemudian nanti minggu keempat akan ada lagi pentas wayang orang. Selain itu pergelaran yang bisa ditonton di hari Selasa yang lain, kami juga menggelar program ketoprak dan wayang orang tonil. Jadi kayak tonil itu kayak ngobrol-ngobrol gini biasa. Jadi nggak dipentaskan, tapi bergaya ketoprak, bergaya wayang, mengangkat cerita ketoprak, cerita wayang orang, tetapi hanya dalam bentuk
tapping, rekaman audio. Oh, audio saja. Jadi asik juga itu, jadi kayak orang mendengarkan sandiwara radio itu prosesnya sama, cuman ini yang diangkat adalah ketoprak dan juga wayang orang. Gitu ya. Itu disiarkan secara langsung atau bagaimana? Tapping tadi. Kalau untuk yang tonel itu tapping, tapi kalau untuk pergelaran Selasa minggu kedua dan keempat itu disiarkan secara langsung di RRI Surakarta, dan masyarakat bisa menyaksikan secara gratis. Biasanya juga penuh ya. Itu langsung, berarti yang nonton langsung datang gitu aja, tidak perlu mendaftar terlebih dahulu? Enggak, biar cepet-cepetan. Kadang-kadang acara kami itu jam 8 dimulai, ada yang jam 7, setengah 7 sudah siap-siap. Ada jam 6 habis maghrib langsung datang biar dapat kursi yang enak ya. Enak gitu. Iya, baik, menarik sekali ya. Ternyata ada pentas gratis begitu yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Baik, ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Mas Rian yang ada di Tawangsari, Sukoharjo. Ini pertanyaan cukup simpel. Maaf mau tanya, apa saja ini kriteria agar bisa bekerja di RRI? Silakan nih, siapa nih yang mau jawab nih? Iya, mungkin nanti Bu Ida nambahi. Yang paling penting itu adalah ada kemauan sih Mbak Ida. Broadcast itu kan sebenarnya butuh keberanian untuk berbicara, butuh keberanian untuk menyampaikan sesuatu, tapi bukan asal menyampaikan, harus ada hal-hal yang memang sesuai dengan fakta. Jadi yang penting berani, punya mental untuk bisa menjadi seorang penyiar radio. Tapi memang nggak segampang ketika berbicara itu kan nggak segampang kita secara teori, tapi kan butuh proses. Nah inilah yang memang harus dijalani, proses step by step ini yang memang harus kita lakukan. Termasuk pengalaman saya ketika pertama kali masuk di 2005 itu, saya awalnya dari radio swasta. Begitu masuk di RRI tidak boleh langsung siaran, jadi harus hanya mendengarkan. Misalkan Bu Ida siaran, saya mendengarkan Bu Ida siaran 2 jam ya saya mendengarkan, nggak boleh untuk ikut, jadi hanya mendengarkan, melihat selama 3 bulan. Setelah itu baru diduetkan. Setelah diduetkan baru nanti dilepas, seperti itu prosesnya. Jadi ya harus mapan dulu, dan yang paling penting adalah sabar. Itu Bu ya. Kalau Mas Adit sendiri udah lama juga di RRI? Dari 2005 berarti sudah hampir 20 tahun ya? Oh, sudah hampir pensiun. Belum, Mas. Belum lama. Yang pensiun aku. Ada yang mau ditambahkan ini Mbak Bini? Ya, kalau pada prinsipnya kalau bekerja di bidang radio memang seperti itu ya. Tapi maaf, untuk perekrutan karyawan RRI sebagai ASN memang harus melalui proses ya, karena kami juga lembaga yang dibiayai oleh APBN, sehingga proses perekrutan karyawan itu tidak bisa serta-merta seperti di radio swasta, tetapi harus melalui proses. Kalau kemarin itu kami juga mendapatkan 12 CPNS melalui seleksi di Komdiki. Sebelumnya juga pernah mendapatkan penambahan SCM di P3K melalui Komdiki juga. Itu adalah perekrutan secara resmi. Tetapi kalau mau belajar bagaimana menjadi reporter yang baik, menjadi penyiar yang baik, itu kami sih bisa ya. Cuman kalau dari aspek pegawai yang memang digaji di RRI memang harus melalui proses. Kalau yang ini tadi bidang media sosial tadi bagaimana itu prosesnya? Ya, sama. Jadi kami di RRI itu karyawannya kan ada yang ASN, ASN itu ada PNS, ada P3K, kemudian juga ada yang kontraktual. Jadi kontraktual itu juga membantu di semua bidang yang memang dibutuhkan di RRI. Gitu. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Dari warga yang di Tulungagung. Oh, ada Bapak Santoso. Pada frekuensi berapa RRI Surakarta didengarkan lewat radio begitu? Kalau RRI Surakarta sampai Tulungagung atau enggak ya? Kalau menggunakan RRI Digital bisa. Jadi download saja di RRI Digital. Kalau di frekuensinya di program 1 itu di FM 101 MHz, kemudian di Pro 2 itu di 105,0 MHz, kemudian kalau di Pro 4 itu di FM 95,2, kalau di Pro 3 yang disiarkan di Solo itu di
FM 105,9 MHz. Tapi kalau masyarakat dari manapun ingin mendengarkan RRI, ya ambil saja di RRI Digital. Pernah sih ada pecinta lagu-lagu Koes Plus, dan dia tahu ada acara Koes Plus waktu itu ya di RRI, ketika dia berada di negara Cina pun dia mendengarkan melalui RRI Digital itu bisa. Ya, betul sekali ya, karena memang untuk nostalgia juga, terus untuk apa ya, vibe solonya tetap ada. Pendengar kami di Pro 4 itu juga banyak yang dari Sydney, Melbourne gitu. Mungkin dari Suriname juga bisa mendengarkan ya. Baik, ini tidak terasa waktunya sudah menjelang pukul 2 siang. Silahkan ini Mas Adit, Mbak Wiwit untuk menyampaikan harapan ke depannya kaitannya dengan peringatan Hari Radio ini. Adit dulu? Wiwit dulu aja. Atau Sweet? Pingsut. Baik, untuk masyarakat, kami besok berulang tahun ke-80. Mohon dukungan, support dari masyarakat semuanya, karena apalah artinya kami jika tidak ada masyarakat yang mendengar kemudian merespon acara kami. Semoga RRI kedepannya semakin bisa memberikan sajian-sajian yang lebih inovatif, informasi yang terakurat, kemudian hiburan yang sehat, dan juga edukasi yang memang benar-benar mendidik kepada masyarakat, sehingga keberadaan kami memang bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Mari kita bergandengan tangan bersama untuk membangun negeri melalui bidang masing-masing. Baik, silakan Mas Adit menambahkan. 10 windu ya? 10 bukan, Dasa Windu. 10 windu. Bukan waktu 10 dekade, 8 bukan dekade. waktu yang sebentar. Perjuangan akan terus dilakukan, dan yang paling penting bahwa ayo selalu dengarkan radio, karena radio tidak pernah mati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit, Mbak Wiwit untuk kehadirannya di studio MTA TV, memberikan informasi ya. TV. Iya, dan juga Persada FM ya. Semoga jalinan komunikasinya tetap berlangsung begitu ya, sesama media, saling mendukung, saling bersinergi begitu ya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di spesial program untuk hari ini dalam rangka Hari Radio, memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.